Halo semuanya, selamat datang kembali di channel H2S Review Film. Kali ini kita akan membahas film India yang berjudul Sriman Tudu. Film ini mengisahkan bagaimana seorang anak muda yang berjuang membangun sebuah desa yang terbelakang karena adanya kekuasaan wali kota yang korup. Bagaimanakah aksi anak muda tersebut? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Film diawali seorang pengusaha kaya raya yang berada di sebuah pesawat. Dia bernama Rafikan. Ia baru saja turun dari pesawat pribadinya hendak ke kantor. Saat hendak memasuki kantornya, saat itu dia diundang oleh salah seorang stafnya untuk menghadiri sebuah acara pernikahan. Namun Rafikan menolak untuk bisa hadir dalam acara itu. Di sisi lain, anak dari Rafikan yang bernama Harsha Vardhan. Harsha merupakan anak sematawayang dari Rafikan dan akan dijadikan pewaris tunggal olehnya. Sang ayah menginginkan Harsha untuk meneruskan usahanya, namun Harsha tidak berminat dalam dunia bisnis. Rafikan pun merasa kecewa terhadap Harsha karena siapa lagi yang akan meneruskan usaha miliknya kalau bukan anak sematawayangnya. Harsha sendiri pun kurang menyukai gaya kehidupan yang glamor dan mewah. Kemudian Harsha mengatakan kalau ia ingin menjadi petani seperti nenek moyangnya dulu. Sang ayah yang berpikir akan hal itu kemudian menemukan ide mungkin apabila menikah, Harsha akan lebih dewasa dan mau melanjutkan usahanya ini. Keesokan harinya, Rafikan langsung mengatur sebuah rapat dengan dalih pertemuan rapat perusahaan, namun ayahnya malah menjodohkan Harsha dengan wanita pilihannya. Harsha pun berbincang-bincang dengan dirinya, namun kemudian Harsha yang memahami hal itu tidak tertarik sama sekali dan meninggalkan wanita itu sendirian di kantornya. Saat itu Harsha pergi untuk menghadiri sebuah acara lamaran, di mana dia adalah anak dari pegawai kantornya. Dan saat itu Harsha memberikan sebuah bantuan untuk membantu semua keuangan dari acara pernikahan itu. Keesokan harinya, saat di pagi hari, Harsha beserta keluarganya pergi ke kuil untuk beribadah. Saat di jalan, Harsha melihat seorang wanita cantik yang membuat dia kagum. Saat itu juga Harsha dimarahi oleh seseorang wanita yang ada di dalam mobil karena Harsha melewati jalan itu sudah 2 kali. Harsha pun menjawab karena ada rasa rindu pada tempat itu sehingga dia melewati jalan itu 2 kali. Di sisi lain, sebuah bangunan sekolah roboh dan memakan korban jiwa, tepatnya di desa yang bernama Devarakota yang berletak di bagian utara negara India. Masyarakat di desa itu sangat menderita yang disebabkan oleh seorang yang bernama Sasi. Tidak ada yang berani melawannya karena terdapat seseorang wartawan yang menentangnya kemudian dibunuh hingga meninggal. Mulai saat itu banyak sekali warga yang memilih pergi dan merantau ke kota karena kondisi desa yang sudah sangat tidak memungkinkan lagi yang telah dikuasai oleh anggota Sasi. Tokoh masyarakat setempat selalu berusaha menolong warga agar tidak meninggalkan desa. Namun satu persatu penduduk pergi ke kota. Banyak juga petani yang memilih bunuh diri karena kekeringan sehingga merusak tanaman petani. Dan juga danau yang menjadi sumber irigasi pun dikuasai oleh Sasi sehingga sangat sulit bagi warga desa untuk mendapatkan air. Cerita kembali ke Harsha, di mana Harsha bertemu dengan seorang wanita cantik yang ternyata dia adalah sepupu temannya. Gadis itu bernama Charusela, seorang mahasiswi yang sedang menyelesaikan kuliah jurusan pembangunan desa. Harsha terus mengikuti Charu yang telah mencuri hatinya. Bahkan, Harsha pun juga ikut kuliah di tempat yang sama. Keduanya pun menjadi semakin akrab dan sering pulang pergi bersama. Di saat Harsha pulang ke rumah, Harsha melihat ayah dan keluarganya dalam kondisi panik dikarenakan seorang pengusaha yang bernama Rabda. Dia datang ke kantor ayahnya untuk mengancam ayah Harsha, di mana orang yang mengancam tersebut merupakan putra menteri yang bernama Venkata Ratnam yang meminta Rafikan mundur dari tender proyek. Jika tidak, maka keluarganya dalam bahaya. Mendengar hal itu, Harsha tidak tinggal diam. Dia pun mencari informasi tentang Ratnam, lalu langsung terbang ke Delhi. Sesampainya di Delhi, Harsha kemudian menemui istri sang menteri dan anak perempuannya. Di sana Harsha dengan mudah berkenalan dan membangun keakraban. Setelah itu barulah ia menemui menteri di rumahnya. Saat itu pun Harsha kemudian berbicara kepada menteri
untuk mengajari putranya jangan pernah berani mengancam keluarga Rafikan. Namun ucapan Harsha tidak membuat menteri gentar. Bukannya menasihati Rada, menteri justru meminta anak buahnya untuk memberikan pelajaran kepada Harsha agar tidak berbuat seenaknya. Suatu malam, saat di agenda pernikahan temannya, ternyata di sana ada anak buah menteri yang mengikutinya dari belakang dengan tujuan untuk membunuh Harsha. Namun Harsha dengan kekuatannya dia mengalahkan seluruh anak buah menteri tanpa mengganggu acara pernikahan. Adegan perkelahian secara diam-diam yang sangat keren tanpa disadari oleh tamu yang hadir dalam pernikahan itu. Harsha kemudian bisa menikmati acara dengan tenang bersama Charu, dan saat itu Charu bertemu dengan temannya yang sudah menikah. Charu kemudian menyarankan agar cukup melahirkan satu anak saja. Jika ingin menambah, lebih baik mengadopsi anak. Harsha semakin jatuh cinta saat mendengar perkataan Charu. Keduanya pun sudah merasakan benih-benih cinta yang mulai muncul. Di suatu hari, teman Charu memberikan sebuah majalah berisi miliarder India dan pewarisnya. Ada wajah Rafikan dan Harsha yang terpampang di majalah tersebut. Bukannya gembira, Charu sangat terkejut dan marah. Dia tidak menyangka jika Harsha yang selama ini terlihat sederhana adalah anak dari Rafikan. Sejak saat itu, Charu tidak mau lagi bertemu dengan Harsha. Dan ketika itu, Harsha mengungkapkan cintanya. Dia pun ditolak mentah-mentah oleh Charu dengan alasan Harsha adalah putra Rafikan, seseorang yang di mata Charu telah melupakan desanya untuk mengejar uang. Charu pun bercerita bahwa dia berasal dari desa Devarakota dan merupakan anak dari Narayana Rao, di mana desa tempat tinggalnya merupakan desa yang terbelakang dan menderita. Harsha yang mendengar hal itu pun kemudian tertegun mendengar alasan Charu. Dia terus memikirkan perkataan Charu tentang desa Devarakota. Di sisi lain, ayah Harsha sedang gembira karena perusahaannya mendapatkan tender proyek. Yang membuatnya bingung, dia sudah mundur dari proyek tersebut setelah diancam oleh Rada. Namun di saat itu proyek malah datang kepada mereka. Dan ternyata secara diam-diam Harsha ikut tender menggunakan perusahaan ayahnya sendiri. Rada pada saat itu yang mengetahui bahwa proyek jalan tidak didapatkan, dia pun sangat marah. Dan di saat itu anak buah Rada menginformasikan, ternyata semua itu karena putra Rafikan. Pemuda itu bahkan berani mengancam ayah Rada. Di saat yang bersamaan, paman Rada yang bernama Sasi menelpon meminta agar membunuh 2 orang petugas yang akan pergi ke kota untuk melaporkan kejahatan Sasi di desa. Di sisi lain, ayah Harsha memuji anaknya. Meski tidak pernah ke kantor dan tidak mau terlibat bisnis, namun sudah mampu mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Dengan kejadian itu, Rafikan ingin anaknya segera menjadi bos dan mengambil alih perusahaannya. Rafikan menilai kalau Harsha sudah waktunya mengambil alih perusahaan. Saat itu Harsha tidak menolak tawaran ayahnya, namun Harsha ingin pergi liburan dahulu untuk menghilangkan kejenuhan. Tentu saja ayahnya mendukung penuh, keliling dunia pun juga dipersilahkan. Ternyata Harsha tidak meminta izin untuk berlibur, melainkan ia pergi ke desa Devarakota, kampung halamannya yang sudah lama dilupakan. Saat dalam perjalanan pergi menuju Devarakota, Harsha kemudian mendapati busnya berhenti karena terhalang sebuah mobil yang parkir di tengah jalan. Saat itu Harsha secara baik-baik meminta agar memindahkan kendaraannya, namun kata-kata Harsha tidak didengar. Dan saat itu anak buah Rada yang sempat dipukuli oleh Harsha mengenali Harsha. Dia mengatakan dialah pemuda yang mengancam ayah Rada dan merebut proyek jalan. Tanpa dicari, Rada bertemu langsung sendiri dengan Harsha. Dengan hal itu kemudian pertarungan terjadi antara Rada dan Harsha. Sedangkan Rada ingin membunuh Harsha tetapi tidak mudah, dan anak buahnya dibuat tidak berdaya, sehingga akhirnya 2 orang yang ingin dibunuh oleh Rada terselamatkan dan bus pun bisa berjalan lagi. Sesampainya di desa Devarakota, Harsha menghampiri rumah Narayana untuk meminta tempat tinggal. Harsha pun beralasan dirinya sedang mempelajari desa-desa terpencil, sehingga akan tinggal di desa untuk beberapa hari. Harsha kemudian ingin membangun desa itu, dan pertama Harsha memberikan bantuan yang diberikan kepada penduduk setempat.
biaya untuk membangun kembali sekolah yang telah hancur, dan saat itu Narayan yang menerima itu awalnya menolak, tapi akhirnya mau menerima. Di sisi lain, Menteri Ratnam menjaga citranya yang sedang tidak baik, karena ada laporan wilayah Devarakota sengsara. Kemudian Menteri meminta Sasi untuk berbuat sesuatu agar masyarakat terlihat lebih sejahtera, sehingga dalam pemilu selanjutnya Ratnam tetap bisa menjadi menteri. Tentu saja Sasi kebingungan jika diminta berbuat baik. Ketika Harsha dan penduduk akan mulai membangun sekolah yang telah hancur, Sasi menghampiri Harsha. Ia mengatakan tidak suka dengan apa yang diperbuat oleh Harsha. Namun, Sasi berpikir kembali bahwa hal tersebut bisa menjadi sebuah keuntungannya, karena pada saat itu menteri meminta dia untuk berbuat baik. Sasi pun membiarkan perbuatan baik Harsha. Penduduk sangat senang karena Harsha mau membantu. Kemudian para penduduk meminta kepada Harsha agar jalan diperbaiki. Harsha langsung menyanggupinya. Harsha yang mengingat perkataan seseorang pun berkata, "Jika memiliki kelebihan harta, sebaiknya Anda mengadopsi satu orang anak saja." Tapi karena Harsha memiliki harta yang cukup banyak, dia pun bukan hanya mengadopsi satu orang saja, melainkan satu desa. Kemudian Harsha membuat dirinya mengadopsi desa itu, dan mulai hari ini dia akan membahagiakan masyarakat desa. Ucapannya itu membuat seluruh masyarakat kagum dan bahagia. Sejak ia mengadopsi desa, infrastruktur desa termasuk jalan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, semua dibangun oleh Harsha, termasuk untuk ketersediaan air. Kemudian Harsha pun meminta warga untuk bergabung membangun irigasi air untuk pertanian, dan Harsha pun kini sudah sangat akrab dengan warga setempat dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian kesejahteraan rakyat mulai membaik. 3 bulan berlalu dengan cepat. Saat itu Charu pulang ke desanya. Dia terkejut melihat perubahan desa yang sudah maju. Ayahnya kemudian menjelaskan bahwa semua itu berkat jasa seorang pemuda yang telah mengadopsi desa. Charu yang mendengar hal tersebut semakin terkejut ketika melihat Harsha berada di rumahnya, karena sudah lama mereka tidak pernah ada komunikasi. Namun tiba-tiba dipertemukan dalam situasi yang tidak pernah dibayangkan. Melihat apa yang dilakukan Harsha, Charu mengira ia melakukan semua itu agar dirinya mau menerima cinta Harsha. Suatu malam, Harsha yang saat itu sedang berjalan pulang, dia melihat miras yang dijual bebas. Kemudian Harsha meminta agar tidak ada lagi yang menjual miras, walaupun miras itu milik Sasi. Ayah Charu yang mengetahui itu kemudian mengingatkan Harsha untuk tidak membuat masalah dengan Sasi. Lalu Narayan bercerita bahwa perbuatan ini pun juga pernah dilakukan oleh temannya yang bernama Rafikan. Sasi kemudian menghancurkan kehidupan temannya itu, dan ternyata dulunya ayah Harsha sangat peduli dan memiliki tekad ingin memajukan desa. Dia mengembangkan peternakan sapi perah untuk membantu perekonomian warga. Rafikanlah sosok yang menyadarkan masyarakat agar hidup lebih baik dengan cara bekerja keras dan meninggalkan miras. Sasi yang merasa terganggu dengan kebaikan itu, kemudian Ratnam yang saat itu belum menjadi menteri meminta Sasi menghentikan Rafikan, dan kemudian membuat peternakan yang dibangun oleh Rafikan ini dibakar, seolah-olah kecelakaan korsleting. Dan akibat kebakaran itu, banyak orang yang meninggal. Penduduk yang berduka menyalahkan Rafikan dan dianggap tidak bertanggung jawab karena peternakan Rafikanlah yang telah menyebabkan kematian warga. Rafikan kemudian diusir agar segera meninggalkan desa. Dan tidak berhenti sampai di situ, Rafikan juga dilaporkan oleh penduduk dengan kasus korsleting. Akhirnya Rafikan masuk penjara. Perlakuan penduduk yang membuat Rafikan sangat kecewa. Selama ini dia berbuat baik untuk desa, namun justru dimasukkan ke penjara. Setelah sekian lama di penjara dan setelah bebas, Rafikan tidak mau lagi berhubungan dengan penduduk desa dan pergi ke kota. Ternyata sikap keras dan dingin Rafikan kepada orang lain karena pengalaman masa lalunya, di mana air susu yang diberikan justru dibalas dengan air tuban. Harsha yang mendengar kisah ayahnya ini pun tertegun. Keesokan harinya, Harsha langsung menemui Sasi. Sayangnya di saat yang sama, Menteri Ratnam menelpon Sasi, menginformasikan jika dirinya sudah dipecat dari jabatannya, dan Menteri Ratnam akan segera pergi ke desa tersebut, bertemu dengan Sasi. Ketika itu pun Sasi tidak terlalu menganggap Harsha.
Menteri Ratnam pun pergi ke desa Devarakota dan menghampiri Sasi. Kemudian dia meminta saudaranya Sasi untuk membeli lahan-lahan warga yang seluas 6.000 hektar. Karena dalam waktu dekat pemerintah akan membangun proyek di mana nilainya sangat besar dan tentu saja harga tanah akan meningkat drastis. Ratnam dan Sasi berpikir bahwa mereka akan mendapat keuntungan yang besar. Harsha yang berada di desa tersebut terus berbuat baik untuk memajukan desa, serta saat itu pun Harsha berhasil meyakinkan keluarga Narayan agar tidak meninggalkan desa itu. Charu yang mendengar hal itu membuat hati Charu semakin luluh dan menambah rasa cintanya terhadap Harsha. Di sisi lain, Sasi kemudian sudah memulai memaksa penduduk menjual lahannya. Harsha yang mengetahui hal itu, dia pun menggagalkan upaya pembelian lahan secara paksa itu. Ratnam yang mendengar hal itu pun marah dan mengatakan bagaimana bisa orang baru ini ikut campur, apalagi menyebut dirinya telah mengadopsi desa. Kemudian Sasi dan Ratnam mencoba menculik Charu agar Harsha dapat menjebak mereka. Ketika Harsha datang di perkebunan, Ratnam dan anak buahnya sudah siap menunggu Harsha. Namun, Ratnam tercengang melihat siapa yang datang. Dialah satu-satunya pemuda yang berani mengancam Ratnam di rumahnya ketika menjadi menteri. Kini ia bertemu kembali dengannya. Harsha yang berbicara penuh gaya dan tanpa rasa takut di depan musuhnya. Bahkan Harsha menuntut Ratnam untuk segera mengembalikan semua bantuan pemerintah yang diperuntukkan desa yang telah dikorupsinya dahulu. Tiba-tiba bodyguard Ratnam menyerang Harsha dan mulailah perkelahian itu. Tidak perlu waktu lama, Harsha pun dapat melumpuhkan semua anak buah Ratnam. Ratnam dan Sasi yang melihat itu pun terdiam dan tidak mengatakan apapun. Charu yang melihat itu justru tambah tergila-gila dengan Harsha. Lalu Harsha pun membawa Charu pergi dari tempat itu. Di kemudian hari, Ratnam meminta Radha untuk membunuh Harsha. Namun Radha menolak, karena waktu itu juga dia pernah akan dibunuh oleh Harsha saat mereka ingin membunuh 2 orang petugas wartawan. Radha mengatakan bahwa Harsha adalah anak dari Rafikan, dan sontak Ratnam dan Sasi teringat masa lalunya, bahwa mereka pernah membuat Rafikan hancur, bahkan hingga dipenjara. Kemudian Ratnam mencoba menelpon Rafikan dan mengancam akan membunuh Harsha putranya. Rafikan yang mendapat telepon itu sontak menjadi panik. Tidak menyangka jika anaknya yang tengah berlibur ternyata berada di desa. Saat itu Harsha hendak pergi ke danau, yang selama ini danau itu dikuasai oleh Sasi. Tiba-tiba dia diserang dari belakang. Harsha terluka, namun tetap bisa memberikan perlawanan. Semua musuhnya berhasil dikalahkan, namun dia pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Charu yang tak tega melihat kondisi Harsha yang tak sadarkan diri, kemudian Charu menceritakan kepada orang tuanya jika dia dan Harsha saling mencintai. Namun Charu menolak cinta Harsha karena dia adalah anak dari Rafikan, orang kaya yang telah melupakan desanya. Narayan kaget mengetahui bahwa Harsha adalah anak dari Rafikan, sahabat lamanya yang telah meninggalkan desanya dahulu. Rafikan mengetahui hal itu, kemudian mendatangi rumah sakit di mana Harsha dirawat. Namun Rafikan merasa sangat kecewa. Dia pun tetap dingin dan tidak mau berbicara kepada warga desa. Rafikan yang melihat keadaan Harsha belum sadar menjadi semakin marah dengan penduduk desa. Dulu dirinya yang dibuat menderita hingga masuk penjara, dan kini sekarang anaknya. Rafikan tak kuasa menahan air mata. Dia pun menangis dan berkata kepada masyarakat bahwa jangan ganggu kehidupan kami lagi. Saya sangat memohon kepada kalian semua. Kemudian Rafikan membawa anaknya pulang ke kota dan meninggalkan berbagai kenangan dan masalah yang terjadi di desa. Harsha yang sudah berada di rumah tidak merasa bahagia. Bayangan penderitaan masyarakat desa terus melintas dalam pikirannya. Harsha ingin kembali ke desa. Dia tidak bisa tenang berada di sini. Kemudian dia berkata kepada ayahnya bahwa saat itu ketika saya makan, saya melihat orang-orang kelaparan yang bermigrasi ke kota. Jika saya tetap di sini, saya akan menderita. Ayah juga akan menderita melihat kehidupan saya. Rafikan bisa memahami keinginan anaknya yang ingin kembali ke desa. Harsha memang ingin menyelamatkan penduduk dari kejaliman Ratnam dan Sasi yang tidak bisa dilakukan Rafikan dulu ketika masih muda.
Sementara kehidupan di desa penduduk semakin terpuruk. Sasi bebas memilih tanah milik penduduk secara paksa, termasuk tanah milik Narayan, dan dia terpaksa menjual tanahnya. Kini banyak masyarakat yang akan pergi ke kota, bahkan Narayan yang selama ini selalu mencegah orang-orang agar tidak meninggalkan desa, dia akan pergi juga bersama keluarganya. Setelah mendapat izin ayahnya, Harsha langsung pergi ke pabrik milik Sasi. Di sana sudah ada Ratnam, Rada dan anak buahnya, serta bersama seorang pengusaha yang akan membangun proyek. Harsha yang datang pun memberitahu untuk jangan melakukan tanda tangan proyek itu. Karena merasa terganggu dengan kedatangan Harsha, anak buah Ratna pun memulai perkelahian yang sangat menegangkan. Hingga satu persatu anak buah Ratnam terkalahkan, dan tak lupa Sasi, Rada, dan Ratnam juga mulai tumbang. Setelah perkelahian itu, Harsha pun membakar pabrik tersebut agar seakan-akan terjadi konslet. Persis seperti kebakaran yang pernah terjadi waktu dulu. Dan desa Devarakota pun terbebas dari derita, dan mereka pun mulai hidup bahagia. Film pun ditutup dengan Harsha yang menikah dengan Charu. Oke, kali ini kita sampai di sini dulu ya. Silahkan komen, like, dan subscribe. Bye bye, sampai jumpa lagi, ketemu di lain waktu.